inilah yang terus saya mati-matian ini harus jadi, karena inilah yang akan melompatkan kita, meloncati leapfrog menuju ke peradaban yang lain. Dan ini banyak ditanyakan oleh para pengusaha kepada harian Kompas. Siapa presidennya ke depan? Apakah bisa melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh Presiden Jokowi? Memang sudah lama kita menyatakan ekonomi Indonesia ini terbuka, iya. Keterbukaan ekonomi, iya. Tapi jangan keliru mengartikan keterbukaan ekonomi. Ada kesalahan sama di Amerika Latin. Mereka juga membuka ekonominya. Dan tahun 50-an, tahun 60-an, negara-negara di sana sudah mencapai pada angka negara berkembang, negara berpendapatan menengah. Tapi apa yang terjadi kalau kita lihat secara detail? Saya enggak menyebut negaranya, sensitif. Apa yang terjadi? Sudah lebih dari 50, 60, 70 tahun negara mereka berkembang terus. Bukan berkembang terus, tapi menjadi negara berkembang terus. Menjadi negara berkembang terus. Saya ikuti ini ada apa? Ada problem apa di sini? Problemnya mengartikan keterbukaan itu membuka seluas-luasnya untuk investor. Ini benar, ini betul. Tapi hati-hati, beda yang saya lihat di Taiwan dan Korea. Ini yang harus betul-betul desain ini secara konsisten harus kita lakukan terus. Yaitu satu, membuat negara lain bergantung kepada kita. Sebetulnya ini sudah beberapa kali saya cek siapa sih yang tergantung pada kita, ternyata banyak sekali. Begitu batu bara, kita stop 2 minggu saja yang telepon ke saya banyak sekali. Kepala negara, Perdana Menteri, Presiden. Oh ini tergantung. Kok banyak sekali. Saya kaget juga. Urusan batu bara. Begitu juga minyak, CPO. Begitu kita stop, ya karena saya harus stop. Banyak pertanyaan dari luar, dari IMF, dari Bank Dunia, kenapa stop? Ya karena dalam negerinya hilang barangnya. Saya harus utamakan rakyat saya dulu, saya sampaikan. Enggak bisa. Saya berikan ke kamu, kemudian kita kelabakan enggak punya minyak. Enggak bisa dong, enggak bisa saya. Pasti saya stop. Banyak yang menyampaikan itu keliru, ya terserah. Enggak apa-apa. Pendapat orang berbeda-beda. Saya rakyat saya utamakan. Dan ternyata sampai sekarang stabilitas harga minyak goreng kan juga bisa kita lakukan tanpa harus cap. Bisa. Saya cek kemarin di 2 pasar baru sehari 2 hari kemarin masih di 14.000 dan sebagian di bawah 14.000. Kembali lagi ke keterbukaan. Jadi kita tetap membuka ekonomi kita, keterbukaan ekonomi, tetapi sekali lagi, harus kita bisa mendesain negara lain tergantung pada kita. Harus, jangan sampai kita ini hanya menjadi cabang. Ini yang saya lihat kekeliruan di Amerika Latin, hanya menjadi cabang. Banyak investor masuk, tetapi hanya menjadi cabang. Ekonominya tumbuh, tapi hanya menjadi cabang. Dan negara-negara itu saya lihat juga tidak membuat produk-produk yang negara lain bergantung. Sehingga ini tidak masuk ke global supply chain.
Saya berikan contoh saja, Taiwan. Kenapa sih Taiwan begitu bisa meloncat? Hanya satu contoh aja. Mereka membuat chip. Fokus, strategik, dan kompetitif. Hanya di situ. Dan semua tergantung pada produk ini. Hanya satu produk, belum produk-produk yang lain. Kemudian Korea juga sama. Saya lihat, kenapa nih ini melejit ini kenapa? Saya lihat terus, saya lihat. Yang membuat mereka melejit salah satunya, ini hanya salah satu, membuat komponen-komponen digital. Sehingga perusahaan-perusahaan besar di Amerika semuanya tergantung pada dia. Butuh dia. Saya sering tanya, kenapa sih Korea melakukan itu? Saya tanya langsung ke presidennya saat itu. Kenapa? Seperti negara-negara lain senangnya mengikuti jejaknya Barat. Nah, kalau kita mengikuti, ya kita selalu di belakangnya terus. Kalau kita naik tangganya mengikuti, ya kita akan di bawahnya dia terus. Padahal kita memiliki kekuatan besar tadi yang saya sampaikan. Enggak bisa. Apalagi berangkatnya aja paling belakang, ngikuti ya di belakang terus. Ingat ini, mereka enggak mau itu. Selalu kalau pas ngomong-ngomong berdua, selalu hal seperti itu saya tanyakan. Kenapa? Dan enggak akan bisa mendahului sampai kapanpun. Oleh sebab itu, kita desain. Ini hanya satu yang saya sampaikan, tapi nanti industri kesehatan juga, industri-industri yang bidang yang lain juga. Bagaimana membangun sebuah ekosistem besar sehingga negara lain tergantung pada kita. Karena kita memiliki nikel, memiliki tembaga, memiliki bauksit, memiliki tin, timah, memiliki. Dan potensi kita ini gede sekali. Mau kita lanjutkan ekspor bahan mentah. Hati-hati. Dulu zaman VOC, zaman company, itu ada yang namanya kerja paksa. Ada yang namanya tanam paksa. Zaman modern ini muncul lagi ekspor paksa. Ekspor paksa. Kita dipaksa untuk ekspor. Loh ini barang kita kok. Memang, sudah saya sampaikan kemarin kita kalah. Tapi apa kita langsung pengen, berhenti saja? Enggak. Saya sampaikan pada Menteri banding urusan nikel. Karena ini ceritanya belum rampung kalau kita berhenti. Ya. Ekosistem besar yang kita impikan ini enggak akan muncul, seperti chip, seperti komponen digital tadi. Ekosistem besar. Karena sekali lagi, nikel itu kita reserve kita nomor 1. Timah nomor 2. Bauksit nomor 6. Tembaga nomor 7. Dunia punya semuanya. Membangun ekosistem EV baterai itu kita hanya kurang litium, enggak punya. Saya kemarin sudah sampaikan ke Prime Minister Albanese,
Australia punya litium. Kita boleh beli dong dari Australia. Terbuka silakan. Tapi ternyata dari kita sudah ada yang punya tambang di sana. Ini strategis, benar melakukan intervensi seperti itu. Sehingga ekosistem besar yang ingin kita bangun jadi. Grafit juga sama, sintetisnya bisa kita produksi sendiri sekarang. Artinya ini sudah jadi. Yang paling sulit adalah mengintegrasikan, karena ini ada di tempat-tempat yang berbeda. Ada tembaga di Papua, ada tembaga di Sumbawa, ada nikel di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi yang lain, ada boksit di Kalimantan Barat dan di Kepri. Mengintegrasikan ini sebuah barang yang tidak gampang, sehingga jadi sebuah ekosistem itu. Inilah yang terus saya mati-matian, ini harus jadi, karena inilah yang akan melompatkan kita, meloncati leapfrog menuju ke peradaban yang lain. Saya mati-matian untuk ini. Begitu ini jadi, saya sampaikan kepada Menko Marinvest, kepada Menteri Investasi, tidak usah kemana-mana, memarketingi masalah investasi. Mereka yang akan datang ke kita. Percaya saya. Mereka yang akan datang ke kita untuk mencari, untuk beli EV baterai kita. Sehingga saya sampaikan, kita ini terbuka. Silahkan datang, partneran dengan private sector, partneran dengan BUMN, sehingga jangan sampai kita ini ditinggal. Ini kuncinya di situ tadi, di Amerika Latin. Mereka membuka investor sendirian, bertahun-tahun menikmati teknologi, enggak ada transfernya, sehingga tidak ada ketergantungan itu. Inilah yang ingin kita bangun, hanya satu ekosistem dulu. Belum nanti ekosistem yang berikut-berikutnya. Kalau ini jadi, percaya saya, perkiraan saya 2026-2027 kita sudah kelihatan lompatan ini akan kelihatan. Akan berbondong-bondong masuk industri, karena industri otomotif ke depan, baik itu sepeda motor, baik itu mobil listrik, sepeda motor listrik, mobil listrik, itu akan menggantikan mungkin lebih dari 50% dari demand dari pasar yang ada. Inilah yang harus kita tangkap. Begitu ini jadi, saya kemarin hitung-hitungan, saya hitung, berapa sih? 60% mobil listrik, kendaraan listrik akan tergantung kepada EV baterai kita. 60% dari pangsa pasar yang ada di dunia. Inilah kekuatan besar kita nanti.